Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puskesmas Muara Kulam. Saya Dr. Tri Handayani sebagai CPNS di Puskesmas Muara Kulam. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar di UPT Dika Lubuk Linggau dan akan melaksanakan kegiatan aktualisasi saya, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang penyakit tidak menular. Mari ikuti kegiatan saya. Puskesmas Muara Kulam terletak di Kecamatan Ulurawas, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan aktualisasi yang saya lakukan dimulai dari kegiatan pertama, yaitu meminta izin kepada atasan langsung selaku mentor dalam pelaksanaan aktualisasi dengan tujuan agar mentor mengetahui kegiatan yang akan saya laksanakan serta memberikan saran dan arahan terhadap kegiatan yang akan saya kerjakan. Masyarakat tentang penyakit tidak menular. Lalu berawal dari data dengan 10 besar penyakit tidak menular yang ada di pusat masih tinggi. Jadi saya angkat isunya ini Bu. Mohon arahannya Bu untuk kegiatan yang saya lakukan, penyuluhan, terus pelatihan kader. Kegiatan kedua yaitu melakukan penyuluhan tentang penyakit tidak menular di pos pembinaan terpadu Kelurahan Muara Kulam. Tujuannya agar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit tidak menular, serta masyarakat dapat menerapkan pencegahan penyakit tidak menular dengan berperilaku hidup cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres dengan baik. Setelah kegiatan ini, kami melakukan senam cerdik bersama untuk peregangan. Kegiatan ketiga yaitu memberikan pelatihan kepada kader bersinar bersama deteksi dini penyakit tidak menular. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kader dalam membantu petugas kesehatan melakukan pemeriksaan dasar penyakit tidak menular dengan cara kader dapat melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital, melakukan pengukuran berat badan, melakukan pengukuran tinggi badan, dan melakukan pengukuran lingkar perut. Kegiatan keempat yaitu melakukan pemeriksaan di pos pembinaan terpadu bersama pengelola program pengendalian pencegahan penyakit tidak menular, penanggung jawab pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, dan kader yang sudah terlatih. Tujuannya untuk melakukan pemantauan penyakit tidak menular pada masyarakat dengan melakukan kegiatan menggunakan 5 tahapan, yaitu tahapan pertama dilakukan oleh kader, yaitu 1. Pembagian nomor urut antrian, yang kedua pengisian data peserta dan nomor induk kependudukan. Tahapan kedua dilakukan oleh penanggung jawab pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, yaitu melakukan wawancara faktor risiko penyakit tidak menular. Tahapan ketiga dilakukan oleh kader bersinar yang sudah terlatih, yaitu melakukan pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, dan pengukuran lingkar perut. Tahapan keempat dilakukan oleh kader untuk pengukuran tekanan darah menggunakan tensimeter digital, serta pengukuran gula darah dan kolesterol dilakukan oleh pemegang program pengendalian pencegahan penyakit tidak menular. Tahapan kelima yaitu dilakukan oleh saya, Dr. Tri Handayani, untuk memberikan kesimpulan identifikasi faktor risiko penyakit tidak menular dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, serta memberikan edukasi dan memberikan kartu kesehatan penyakit tidak menular. Berarti kita masih bisa lakukan nanti atur dengan pola hidupnya. Kemudian untuk tekanan darah, di sini tekanan darah itu juga normal 120/80. Untuk pemeriksaan gula darah sewaktunya juga hasilnya baik ya Bu ya, 158, karena kalau gula darah harus di bawah 200 setelah makan. Kemudian untuk
pemeriksaan kolesterol. Di sini kolesterolnya juga bagus, kadar kolesterolnya 158 karena yang normalnya di bawah 200. Kemudian ibu juga di rumah, ibu tidak merokok, tapi keluarga kan ada yang merokok, suami ada yang merokok. Dari itu kita memang harus hindari. Salah satu faktor pencetusnya adalah asap rokok, karena asap rokok di rumah itu bisa menyebabkan rokok pasif ya Bu ya. Kemudian untuk alkohol juga bagus, ibu tidak ada minum-minuman alkohol. Kemudian di sini aktivitas fisik, mungkin aktivitas fisiknya sudah sesuai karena ibu sering olahraga ya, sering naik tebing seminggu bisa sampai 3 kali. Nah mungkin di sini untuk dikurangi sekedar makanan-makanan yang pencetus bisa menyebabkan penyakit tidak menular itu, seperti garam yang berlebihan itu harus dikurangi. Kemudian yang santan-santan, lemak yang terlalu tinggi, santan, gorengan itu harus kita hindari terlalu berlebihan agar kita mencegah dari penyakit tidak menular ini. Karena kan penyakit tidak menular itu banyak, ada hipertensi, darah tinggi ya Bu ya. Selain darah tinggi ada juga kencing manis atau diabetes. Nah dengan pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat, kita akan terhindar dari penyakit tidak menular. Ada yang ingin Ibu tanyakan? Apakah Ibu mengerti tentang penyakit tidak menular ini? Mengerti? Baiklah, kalau mengerti, ini kartunya. Ini adalah kartu kontrol kesehatan yang akan saya berikan. Karena di sini faktornya sangat baik, Ibu bisa tapi tetap cek kesehatan minimal 6 bulan sekali. Bisa kita periksa di Posbindu PTM setiap bulan ini, atau Ibu periksa ke puskesmas. Kemudian ini ada Ibu bisa baca nanti di sini ada tips-tips untuk hidup sehat, seperti tidak merokok, kurangi makanan yang asin, kurangi makanan tinggi lemak, kurangi makan minum yang terlalu manis, kemudian hindari berat badan yang berlebih, kendalikan stres. Jadi Ibu harus bisa hidup dengan cerdik. Ingat, cerdik. Cek kesehatan. Enyahkan asap rokok. Kalau suami yang merokok, sebisa mungkin harus di luar. R, rajin aktivitas atau rajin olahraga. D, diet yang seimbang, atur pola makannya, atur pola makan tadi, kurangi garam, kurangi yang santan-santan. Sama I, istirahat yang cukup. Kemudian K, kelola stres. Kelola stres itu kita harus bisa mengelola pola hidup kita dengan baik. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Ibu, ini kartunya saya berikan. Kegiatan kelima yaitu evaluasi penyuluhan terhadap pengetahuan masyarakat tentang penyakit tidak menular, yaitu dengan membuat video testimoni kepada masyarakat. Sebelumnya saya mau tanya sama Ibu, Bapak-bapak, siapa di sini yang sudah tahu apa itu penyakit tidak menular? Atau siapa yang belum tahu tentang penyakit tidak menular? Coba tunjuk tangan. Belum tahu. Siapa yang belum tahu? Coba tunjuk tangannya. Jadi belum ada yang tahu ya penyakit tidak menular itu apa? Jadi penyakit tidak menular adalah salah satu penyakit yang tidak ditularkan dari orang lain ke seseorang. Jadi penyakitnya tidak menular. Tapi penyakit tidak menular ini sekarang juga berbahaya. Memang sekarang lagi musim corona ya. Tapi penyakit tidak menular ini juga menjadi salah satu angka kematian dan kesakitan tertinggi yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi saya akan memperkenalkan, sebenarnya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu itu udah tahu, tapi secara garis besar ini belum banyak tahu gitu ya. Jadi kita lihat dulu, ini penyakit tidak menular. Bentar ya. Testimoni dari masyarakat tentang bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyakit tidak menular setelah diberikan penyuluhan. Dengan penyuluhan saya tahu bagaimana pencegah PTM dengan perilaku hidup cerdik. Makasah kami elok kenang ulun. Dengan penyuluhan ini saya mengerti tentang penyakit tidak menular, mulai dari faktor risiko serta penjelasan dan pengadilan PTM. Demikianlah program aktualisasi yang saya laksanakan. Cegah secara dini penyakit tidak menular dengan selalu berperilaku hidup cerdik. Terima kasih.